Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Al-Bina yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini, malam ke-14 tanggal 13 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 4 April, kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang tercinta ini. Kita masih diberikan iman, keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan kita nanti akan diberikan kesempatan untuk berkumpul di surganya Allah nanti. Amin. Malam ini Ramadan, bulan tarbiyah, syahrul syam, syahrul Quran, bulan dibukanya pintu-pintu surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Jadi bulan ini adalah bulan di mana dibukanya pintu surga selebar-lebarnya dan ditutupnya pintu neraka dan dibelenggunya syaitan. Maka rugi sekali kalau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Belum tentu umur kita tahun depan akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Banyak sahabat-sahabat kita, pengurus-pengurus TKM sudah menghadap Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Amin. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan mudah-mudahan kita semua yang duduk di masjid ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang berbahagia, sebagaimana yang telah ditentukan oleh panitia bahwa pada malam hari ini ya saya diberi kesempatan untuk itu kepada Ketua DKM, kepada Umudia, dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan perkenankanlah saya memberikan tausiah pada bulan Ramadan ini dengan judul Bulan Ramadan, Bulan Tarbiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di belakang ada wal muslimat, ada ibu-ibu. Bu, ada seorang anak yang bertanya pada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Itu tahu, pada tahu. Untuk apa berlapar-lapar puasa? Kemudian bertanya lagi anak itu. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Bapak Ibu tahu apa yang dijawab oleh sang bapak itu, sang ayah itu dalam lagu itu. Dijawab oleh sang ayah dalam lagu itu, puasa mengajarkan kita rendah hati, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Nggak ada yang salah dalam lirik syair lagu itu, betul. Dan kalau kita mau mentadaburi, sejatinya pertanyaan dari anak itu, kalau kita mau mentadaburi Al-Quran, jawaban dari pertanyaan itu
bisa kita temukan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Adik-adik insya Allah banyak pada hafal itu ayatnya. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Masya Allah la'allakum tattaqun. Nah itulah intisari atau jawaban dari pertanyaan. Jadi tujuan daripada berlapar-lapar puasa bukan cuma sekedar mengajarkan kita rendah hati. Betul kita diajarkan untuk merendahkan hati kita untuk berpuasa. Tapi lebih dari itu, kita diajarkan untuk menyehatkan badan kita, merendahkan hati kita, berbuat ikhlas, bersyukur. Yang paling terpenting adalah melatih jiwa kesabaran kita. Masyaallah muslimin, mari kita bahas satu persatu makna dari ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Jadi wajib itu jelas, nggak perlu, itu bukan ayat mutasyabihat, nggak perlu takwil lagi, nggak perlu ragu-ragu lagi, jelas ya, crystal clear. Di situ ada perintah Allah untuk apa? Perintah Allah untuk kita berpuasa. Jadi wajib, dan kalau ditinggalkan hukumnya berdosa. Dan kalau kita pelajari lagi, kita kaji lagi, kita rujuk lagi kepada rukun Islam. Salah satu rukun dalam rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yang kedua yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Nah puasa yang dimaksud dalam rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Jadi sehingga jika kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, badan kita sehat, kuat, muda belia, gak ada uzur apa-apa, kita meninggalkan puasa dengan sengaja, maka jumhur ulama mengatakan hukumnya kafir. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, di sebuah perkuliahan di universitas di Eropa, ada seorang dosen yang sedang mengajarkan mata kuliah yang kebetulan yang dia punya dalam pelajaran agama Islam. Nah kemudian sang mahasiswa itu bertanya kepada dosen, "Ya Syekh, after it I will take an exam. So I need to prepare it very well. And I'm afraid that if I fast in this Ramadan, in this fasting month, it will influence my strength. I cannot concentrate on the exam very well." Apa Ibu tahu artinya? Sang mahasiswa itu kira-kira dia bertanya kepada sang dosen, "Pak dosen, habis lebaran ini saya mau ujian dan saya perlu persiapan, dan kalau saya puasa nanti badan saya lemas, nanti saya nggak bisa persiapan puasa persiapan ujian dengan baik. Can I skip fasting?" Syekh itu, "Iya Pak dosen." "Ya Syekh, boleh nggak saya skip puasa? Boleh nggak saya nggak ikut puasa?" Bapak Ibu jamaah tahu apa yang dijawab oleh Syekh itu? "Oh, no problem. No problem. You can skip fasting." Kata si dosen, "Oh nggak apa-apa. Boleh skip itu puasa. Boleh nggak puasa. Tapi ada syaratnya. As long as you are not interested in paradise, as long as you are really ready to go to hell." Beneran itu, nggak bercanda. Jadi dijawab sama saya, "Oh nggak apa-apa, boleh nggak puasa selama nggak tertarik dengan masuk surga, selama nggak pengen masuk surga, dan selama dia itu nggak masalah sama sekali kalau masuk ke dalam neraka." Naudzubillah min, jangan sampai.
nyium neraka, nyium bau nerakanya jangan sampai. Nah makanya marilah kita bersungguh-sungguh memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, dan terus dipertahankan ini jamaah sholat tarawihnya. Dan mudah-mudahan masih tetap bertahan terus sampai malam ke-29 dan sampai berakhirnya bulan Ramadan masih terus tetap berlanjut jamaah kita, sehingga nanti kita bisa berkumpul kembali di dalam surganya Allah. Amin. Ada lagi kemudian diterangkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kamu sekalian. Siapa orang yang dimaksud sebelum kamu sekalian? Yang dimaksud dengan orang yang sebelum kamu sekalian adalah para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh yang hidup sebelum datangnya Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Yaitu yang paling terkenal, ya. Saya ambil yang paling terkenal, yaitu puasanya Nabi Daud dengan syariatnya 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Makanya diambil dan diadopsi menjadi puasa sunnah dan bisa dilakukan oleh pengikut Nabi Muhammad, sehingga syariat itu menjadi syariat apa? Puasa itu menjadi disebut dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Apalagi yang paling unik, ada lagi yang paling unik yang terkenal. Nah, saya yakin jarang orang tahu. Yaitu ada puasa Nabi Adam, ada puasa Nabi Musa, ada puasa Nabi Nuh, ada puasa Nabi Yunus. Dan yang paling jarang orang tahu yaitu puasa Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kenapa saya bilang puasanya Bunda Maryam itu lebih unik, lebih aneh? Karena puasa Bunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, bukan hanya berpuasa menahan lapar dan haus, tapi puasa yang dilakukan oleh beliau juga puasa menahan berbicara, puasa untuk diam, puasa tidak ngomong-ngomong. Dan kalau kita kulik nanti setelah dibuka lagi di Tadaburi, dibuka surat Maryam ayat 14, ya, ketika orang-orang Bani Israel bertanya kepada ibunda Nabi Isa itu, wahai saudari Harun, saudarinya Harun, Anda memiliki ayah yang baik, yang tidak berbuat jahat, ibu yang bukan pezina, bagaimana kamu bisa mendapatkan bayi itu yang digendong itu? Nah, kalau kita lihat di surat Maryam ayat 14 itu, ibunda Maryam tidak menjawab pertanyaan orang kaum Bani Israel itu, tapi dia hanya menunjuk kepada bayi yang digendongnya itu. Siapa bayinya? Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan kemudian bayi itu berbicara dan menjelaskan kepada kaum Bani Israel, sesungguhnya aku dilahirkan tanpa ayah dan akulah diutus oleh Allah menjadi nabi yang terlahir di muka bumi ini. Jadi yang disyariatkan berpuasa sebelum Nabi Muhammad itu udah banyak. Dan yang paling menarik yaitu puasanya ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang terakhir tadi apa perintah? Kutiba alaikumusiyam, sama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada cerita, ada informasi tentang orang yang berpuasa sebelumnya. Itu asap apa ya? Oh, lupa ya. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah sejatinya jawaban dari pertanyaan sang anak yang bertanya pada bapaknya di awal tausiah tadi. Jadi tattaqun, takwa itu itulah proses tarbiyahnya. Tarbiyah dari beriman
menjadi bertakwa. Bapak Ibu kalau lihat di googling KKBI dan lain sebagainya secara sederhana, tarbiyah itu artinya pendidikan. Maka jika kita mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 183, itu adalah pendidikan yang merubah kita dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Pendidikan merubah orang dari yang tahu menjadi tidak tahu. Pendidikan merubah orang yang tidak baik menjadi baik. Pendidikan merubah orang dari yang tidak berakhlak menjadi berakhlak. Pendidikan merubah orang menjadi biadab, dari biadab menjadi beradab. Itulah sejatinya pendidikan, dan disitulah merubahnya. Uniknya Bapak Ibu, ternyata puasa itu bukan hanya dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum datangnya syariat puasa kepada Nabi Muhammad SAW. Puasa juga dilakukan oleh berbagai flora dan fauna yang ada di muka bumi ini. Apa contohnya? Bapak Ibu, mari kita lihat pohon jati. Bagaimana pohon jati berpuasa? Pohon jati, apakah pohon jati berpuasa? Berpuasa dengan cara apa? Dia rontokkan daun-daunnya di musim kemarau. Dia gugurkan daun-daunnya di musim kemarau. Untuk apa? Supaya dia bisa bertahan hidup. Dan nanti setelah musim kemarau berakhir, maka berakhirlah puasa si pohon jati itu, dan dia akan tetap segar, dan kemudian mengganti daun-daun yang berguguran itu menjadi daun-daun yang segar, daun-daun yang memberikan keharuman, dan pohon itu akan tetap kuat dan kokoh. Apalagi flora dan fauna, kita lihat lagi bagaimana fenomena seorang ayam betina. Apakah ayam betina berpuasa? Berpuasa Bapak Ibu. Bagaimana cara berpuasanya? Ayam betina berpuasa, tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Dia berpuasa untuk menghangatkan badan dia. Kenapa dia harus menghangatkan badan dia? Karena dengan menghangatkan badannya, dia bisa mengerami telur-telur yang dia tetaskan. Kalau badannya panas dan dia bisa mengerami telur-telurnya, kemudian telur-telur yang diraminya itu bisa menetas, dan kemudian bisa si ayam betina itu bisa melanjutkan keturunannya. Apalagi yang terakhir, banyak ya. Ini yang terakhir yang saya kasih contoh, ular. Bapak Ibu tahu ular? Ular juga berpuasa. Bagaimana berpuasanya? Dia menahan, tidak makan dan tidak minum. Apa yang terjadi setelah dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum? Yang terjadi adalah suhu badannya itu kemudian menjadi panas. Dan setelah suhu badannya panas, maka kulit dari para ular itu kemudian mengelupas. Dan kemudian kulit yang mengelupas itu berganti menjadi kulit yang cerah, kulit yang cemerlang. Kalau kata anak muda sebutnya kulit yang glowy. Jadi ibu-ibu, anak-anak muda pengen glowing, gak usah capek-capek ke salon, rajin-rajin berpuasa aja. Insya Allah bisa glowing kayak ular itu tadi. Amin. Dan itu terbukti pula. Kalau bagus menurut flora dan fauna, pohon jati berpuasa, ular berpuasa, ayam betina berpuasa, apakah juga puasa itu baik untuk manusia? Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu mengatakan, subuh tasihu, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Dan fakta medis pun mengatakan demikian. Apa efek daripada puasa? Yang jelas pertama, menurunkan berat badan.
Orang yang badannya agak berat, rajin-rajin berpuasa, insya Allah berkurang. Dengan syarat buka puasa dan sahurnya jangan banyak-banyak. Kalau buka puasa sama sahurnya banyak-banyak, pekor, gemuk lagi badannya sama juga. Oke. Apalagi memelihara pencernaan, memelihara organ pencernaan. Jadi puasa itu juga memberikan tarbiyah untuk kita supaya pencernaan, organ-organ pencernaan kita menjadi baik. Apalagi membersihkan tubuh dari toksin-toksin yang bisa merusak tubuh. Ini di awal-awal puasa biasanya bibir pada pecah-pecah, badan pada lemas. Nah itu sangat mungkin di dalam tubuh kita itu terjadi itu proses detoksifikasi, di mana dulu mungkin banyak obat-obatan yang kita minum ternyata mengendap dalam tubuh kita, jadi dikeluarkan racun-racunnya itu dengan berpuasa. Apalagi menstabilkan kadar gula darah. Bapak Ibu yang suspek kena diabetes, nah itu puasa itu bisa menstabilkan gula darah. Tapi ingat, pas waktu berpuasanya pun harus berhati-hati, jangan mengkonsumsi sirup atau gula pasir yang banyak, itu berbahaya. Sama juga bohong jadinya, gagal menstabilkan kadar gula darahnya. Apalagi Bapak Ibu menjaga kestabilan ginjal, menyeimbangkan kolesterol, melancarkan peredaran darah, dan menormalkan kerja syaraf. Nah begitulah ajaran puasa. Ada yang lebih menarik daripada tarbiyah puasa itu selain menyehatkan badan kita dan memberikan kesehatan jasmani, ya, selain menyegarkan jaringan otak, menstabilkan pertumbuhan sel dalam tubuh kita, dan memperlambat pengeributan kulit. Yang paling menarik adalah puasa itu pun bukan hanya mendidik jasmani, tetapi mendidik kita, mentarbiyakan kita menjadi orang yang sabar. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Kullu amal ibni Adam lahu illa syihab. Kullu amal ibni Adam lahu illa syihab. Setiap amalan anak Adam adalah untukku, untuknya, kecuali puasa. Jadi puasa itu adalah untukku, untuk Allah. Fa'innahu li, semuanya puasa itu untukku, wa ana asdibi, dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Wa syiamu jannah, dan puasa adalah benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, fala yarfus wala yasqa, maka janganlah berkata-kata keji atau yang porno-porno, dan atau bertengkar sambil berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatala, jika ada orang lain yang menghinanya, yang mengajaknya berkelahi, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, inni mur'un shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Lalu apa implikasi daripada hadis qudsi itu? Bersabar. Jadi di dalam puasa itu kita tidak boleh melampiaskan hawa nafsu kita seenak-enak kita, ya. Bersabar daripada berhubungan suami istri, bersabar daripada yang membatalkan puasa, bersabar daripada melakukan perbuatan yang keji, maksiat yang mungkar, bersabar dari segala yang membatalkan, dan bersabar untuk menunggu azan maghrib. Oleh karenanya, ketika kita melihat berita-berita, fakta-fakta yang begitu memilukan di kalangan remaja, di mana banyak terjadi pergaulan bebas di kalangan remaja SMP, SMA. Pak, Bu, di Ponorogo bulan Januari kemarin ada sekitar 190 siswa SMA, SMP, SMA yang minta izin dispensasi untuk
izin hamil. Kenapa? Karena dia hamil di luar nikah, maka dia minta izin cuti hamil apa menikah di bawah umur. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal yang demikian itu terjadi karena gagalnya memetik hakikat kesabaran, gagalnya menerapkan kesabaran di luar bulan Ramadan. Maka ketika kita tidak bisa bersabar di luar bulan Ramadan, maka gagallah tarbiyah Ramadan dan gagallah kita menjadi orang yang bertakwa, dan sangat mungkin berarti gagal pula kita masuk ke dalam surganya Allah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, supaya bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah, bulan yang memasukkan kita ke dalam surga, karena di saat itu bulan pintu-pintu surga terbuka lebar-lebar. Maka setelah bulan Ramadan, tetaplah kita salat berjamaah, tetaplah kita menegakkan qiyamul lail, tetaplah kita bersedekah, tetaplah kita berfastabiqul khairat sampai tertumpul ajal kita masing-masing. Walaupun nanti puasa berakhir, kalau kita tetap mempertahankan semangat itu, maka tarbiyah daripada bulan Ramadan berhasil, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Demikian tausiah yang bisa Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatat